Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta. Hari ini saya akan sharing kepada Anda 3 cara lapor pajak bagi Anda yang masih memiliki rekening pribadi dan usahanya masih tergabung. Setelah yang satu ini ya. Hai guys, gimana kabar? Semoga teman-teman semua yang nonton video ini hari ini selalu sehat, selalu diberkati, dan selalu happy ya. Nah, saya berharap juga teman-teman selalu sukses dalam usahanya dan apapun yang dilakukan ya. Nah, hari ini saya mau sharing kepada teman-teman karena banyak pertanyaan terkait dengan bagaimana kalau misal Anda sebagai pengusaha, rekening bank antara usahanya dan rekening pribadinya masih tercampur. Nah, ini fenomena yang masih sering terjadi nih memangnya ya. Karena saya sering lihat di lapangan, sebagian besar daripada pengusaha-pengusaha itu rata-rata kan masih level UMKM ya. Karena memang banyak pengusaha yang di lapangan ini masih memang level UMKM, level yang pengusaha pribadi yang ingin berusaha terus ya, karena masih awal-awal tercampur seringnya itu ya, penggunaan administrasinya nggak kurang baik gitu ya, penggunaan rekening banknya juga kurang tertata dengan baik, dan akhirnya rekening bank yang dipakai untuk usaha itu tercampur juga dengan rekening pribadi. Nah, ini yang akhirnya sering mengakibatkan dilema ya, karena kadang-kadang itu bukan kadang-kadang teman-teman ya, yang sering kali terjadi adalah pembuktian perpajakan kepada petugas pajak ini kurang tepat atau sulit untuk dilakukan. Nah, saya sempat mendapati kasus ada seorang teman yang dia terkena pemeriksaan pajak ya. Anyway, dia buka CV gitu ya, dia buka CV, tapi yang terjadi adalah rekening CV-nya masih kecampur dengan rekening pribadi ya. Alhasil adalah apa? Alhasil waktu itu CV-nya kena periksa ya, tapi karena ada rekening mutasi yang masuk ke pribadinya, akhirnya yang terjadi adalah petugas pajak juga meminta atau menanyakan terkait dengan rekening pribadinya, dan alhasil membuat ribet ya, membuat sulit dan membuat ribet gitu ya, karena harus rekening pribadinya pun diperiksa dan diminta oleh petugas pajak. Nah, ini yang jadi salah satu kendala. Nah, by the way, saya juga sempat menceritakan kepada teman-teman ya, bahwa sekarang kita itu sudah bisa diakses rekeningnya oleh petugas pajak ya, terutama saldo akhir ya. Kalau mutasi saya belum berani komentar, tapi saldo akhir sudah banyak yang membuktikan bahwa saldo akhirnya bisa ketahuan, dan klien kami sendiri juga sudah ketahuan gitu ya, bahwa saldo akhirnya bisa dilihat oleh rekening oleh petugas perpajakan ya, rekeningnya, banknya, saldo akhirnya berapa bisa kelihatan. Nah, kalau memang itu terjadi kepada teman-teman, ya enggak apa-apa, karena memang sometimes ya, atau pertama-tama banyak pengusaha-pengusaha yang memang mengalami hal tersebut, di mana mereka masih sering tercampur antara rekening pribadi dengan rekening perusahaan. Cuma saran saya seperti yang saya sebutkan tadi, alangkah baiknya ke depan Anda mulai pertimbangkan untuk menata ya. Jadi hari ini saya akan bagi kepada Anda 3 tips cara Anda untuk bisa melaporkan pajak dengan benar kalau memang Anda sampai sudah terlanjur tercampur rekeningnya antara perusahaan dan pribadi ya. Yang pertama, kalau memang kondisinya Anda sudah terlanjur tercampur rekening pribadi dan rekening perusahaannya, jadi Anda punya rekening CV tapi Anda juga punya rekening pribadi yang terpakai untuk usaha, saran saya rekening tersebut jangan Anda gunakan untuk keperluan pribadi Anda. Alias, kalau memang itu sudah Anda pakai untuk keperluan CV, ya sudah, jangan Anda pakai lagi untuk bayar listrik lah, belanja lah, bayar uang sekolah anak lah gitu ya, dapat referan dari istri atau dari suami, itu jangan dipakai ya. Kenapa? Kalau Anda pakai nanti itu kecampur sekali, dan itu akhirnya membuat Anda pusing juga untuk memetakan. Karena petugas pajak itu kan kepingin tahu detailnya, mereka akan meminta Anda untuk dipetakan. Nah, yang paling parah adalah gini, kalau seandainya rekening itu tercampur, misalnya Anda untuk keluar biaya, itu masih gampang. Yang sulit adalah ketika Anda ada uang masuk. Terutama ya, misal Anda dapat uang transferan atau uang setoran tunai gitu ya, dari
apa? Mungkin saudara Anda, ya, mungkin dari istri Anda, atau dari suami Anda, atau dari keluarga Anda yang lain, gitu ya. Nah, ketika uang itu masuk dan itu transferan atau setor tunai, terutama, gitu ya, itu bisa dianggap sebagai penambahan omset oleh petugas pajak, ya, karena mereka kadang-kadang tidak mau pusing, ya dianggap ini petugas pajak, karena ya ini memang fenomena, ya. Kadang-kadang banyak petugas pajak itu yang menganggap kita sebagai wajib pajak ini masih melaporkan tidak jujur, ya. Jadi mereka selalu menganggap kita nggak jujur, akhirnya ya itu ada uang masuk dianggap sebagai pendapatan. So, saran saya Anda harus pilahkan, ya, pilahkan jangan sampai rekening ini kepake untuk transaksi yang lain, ya. Memang saya tahu kadang-kadang ada beberapa CV atau beberapa perusahaan tuh yang masih menggunakan rekening pribadi pemiliknya. Tujuannya buat apa? Karena gini, kalau Anda punya rekening PT ini kadang agak sulit untuk menarik tunai karena rekening PT ini sebagian besar tidak punya ATM, ya. Maka yang dilakukan untuk menarik uang itu memerlukan cek, ya, menggunakan cek. Nah, kadang menggunakan cek bisa, tapi juga lumayan karena buku cek ini satu lembar ada kos yang akan dikeluarkan. Jadi, sebagian perusahaan menggunakan rekening pribadi ini untuk apa? Untuk sebagai kayak rekening penampung, ya. Dari rekening PT atau rekening CV dipindahkan transfer ke rekening pribadi lalu tarik tunai untuk keperluan operasional. Nah, kalau seperti itu tidak masalah, tapi dengan catatan sebaiknya itu pun digunakan hanya untuk perusahaan saja, ya. Kalau tidak untuk perusahaan, maka bisa jadi masalah besar, ya. Yang pertama. Tips yang kedua, kalau seandainya memang sudah terlanjur tercampur, ya, saran saya, Anda harus memilah-milah, ya, Anda harus memilah-milah rekening tersebut digunakan untuk apa saja, baik uang masuk, ya, baik uang keluar, Anda harus pilah-pilah, ya. Kalau masuk, Anda harus tahu bahwa uangnya ini dari mana, dan Anda punya buktinya. Jangan sampai misalnya Anda lupa, oh dari mana ya ini ya, oh dari siapa ya, ini masalah. Jadi Anda harus punya buktinya dan Anda masukkan ke dalam satu sheet atau satu informasi yang jelas. Jadi besok-besok kalau seandainya Anda diperiksa pajak, ya, Anda tidak sampai mendapatkan masalah gara-gara uang masuk yang seharusnya bukan omset, ya. Nah, ini Anda pasti buktikan karena di pajak itu Anda perlu pembuktian yang pas, pembuktian yang benar, ya. Yang kedua, untuk kos-kosnya yang Anda keluarkan juga Anda rekap, ya, karena itu harusnya bukan biaya untuk perusahaan Anda, itu hanya adalah biaya untuk keperluan pribadi Anda. Jadi Anda harus pisahkan, ya, bahwa oh ini keperluan untuk belanja, keperluan untuk listrik, keperluan untuk biaya sekolah. Nah, ini Anda pisahkan dan ini anggap sebagai apa? Sebagai prive Anda atau sebagai keperluan direksi Anda. Jadi jangan dianggap sebagai kos, ya. Nah, ketika Anda sudah punya rekapan tersebut, masuk dan keluarnya, maka pajak akan lebih gampang menerima daripada Anda tidak punya data, ya, karena pada prinsipnya petugas pajak itu waktu mendapatkan Anda masalah di Anda, mereka itu juga tidak bisa banyak mengetahui secara detail, ya, karena yang tahu secara detail adalah Anda sebagai pelaksana. Jadi mereka akan minta kepada Anda datanya mana, rinciannya mana. Nah, Anda harus siapkan. Ketika mereka menerima rincian Anda, maka mereka akan lebih gampang memahami. Oh, ternyata Anda itu tidak salah. Oh, ternyata yang salah adalah cuma menggunakan rekening saja. Ya, rekening yang rekening pribadi, kecampur-campur. Nah, mereka akhirnya bisa mengerti. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, juga Anda perlu perhatikan, ketika Anda sudah terlanjur tercampur menggunakan rekening pribadi dan perusahaan, maka Anda perlu pastikan. Nah, di rekening pribadi yang tercampur tadi, seringkali ada pengeluaran-pengeluaran yang sudah terdetek, ya, dan petugas pajak bisa dengan gampang melihat, ya. Maka, selain Anda melaporkan SPT perusahaan Anda dengan baik, Anda juga harus memastikan bahwa SPT pribadi Anda juga terlapor dengan baik. Maksudnya gimana? Nah, kadang saya masih sering melihat orang-orang di luar sana, terutama wajib pajak pribadi, masih melaporkan SPT pribadinya dengan kira-kira, ya. Terutama kadang-kadang kira-kiranya bukan kira-kira yang benar, kira-kira nggak benar, ya. Misalnya, omsetnya ketahuan karena ada uang masuk jelas.
tapi biayanya yang sering diawur gitu ya. Jadi misalnya gini, oh biaya hidupnya berapa? Satu bulannya ya paling cuma 5 juta. Nah misalnya ya, biaya hidupnya 5 juta. Sebenarnya bukan 5 juta, sebenarnya satu bulannya bisa 15 juta misalnya ya. Tapi beliau atau mereka melaporkan 5 juta karena dipikir dikira-kira. Atau kadang-kadang ada yang kepingin supaya ya bisa simpanan pajaknya untungnya banyak gitu, misalnya gitu. Nah tapi ini nggak benar. Kalau seandainya memang Anda masih sudah terlapor di tadi ya rekening bank, apalagi rekening banknya kecampur sama CV, pastikan Anda jangan sampai Anda melakukan seperti itu udah salah besar ya. Karena Anda misalnya lapor cuma 5 juta, ternyata orang pajak melihat loh mutasi banknya itu satu bulannya keluar 10 juta untuk kos-kos ini, biaya sekolah dan kawan-kawan. Nah ini ketahuan sekali teman-teman ya. Jadi kalau sampai Anda melaporkan terlalu kecil ya, tidak mendekati yang real, maka Anda juga bisa dipegang. Ya, oh ternyata kamu laporannya ngawur nih, kertas kerjanya apa wajib pajak pribadinya. Nah, bisa juga masalah akhirnya harta Anda dioprek ini hartanya benar enggak atau hartanya fiktif enggak. Nah, ini juga jadi masalah lagi ya. So, teman-teman perlu perhatikan 3 langkah ini supaya teman-teman jangan sampai nanti permasalahan perpajakan pribadinya yang aslinya kecil menjadi besar ya. Sekian, semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau mendapat manfaat, silakan share dan silakan bertanya kalau Anda mungkin kurang jelas terkait dengan materi hari ini ya. Sekian teman-teman, selalu sehat, selalu sukses dan selalu berbahagia buat teman-teman sekalian. Bye bye.